komandan peleton atau danton. Dikutip dari tribunnews.com, ke-9 komandan Brimob yang dinonaktifkan dalam kasus ini antara lain. Yang pertama, Komandan Batalion AKBP Agus Waluyo. Kemudian Komandan Kompi AKP Hasda Darmawan. Yang ketiga, Komandan Peleton Aibtu Solikin. Yang keempat, Komandan Peleton Aibtu M. Samsul. Kemudian Komandan Peleton Aibtu Arid Winanto. Kemudian ada Komandan Kompi AKP Untung Siadi. Yang ketujuh, Komandan Kompi AKP Danang Sasongko. Selanjutnya ada Komandan Peleton AKP Nanang Fitrianto. Dan yang terakhir, Komandan Peleton Aibtu Budi Purnanto. Saat ini, ke-9 Komandan Brimob itu tengah diperiksa oleh tim investigasi. Sebelumnya, Dedi mengatakan bahwa tim investigasi tragedi Kanjuruhan telah memeriksa 20 orang saksi terkait penerapan pasal 359 dan 360 KUHP. Dari hasil pemeriksaan itu, tim kemudian melakukan gelar perkara. Hasilnya, Polri meningkatkan status perkara tragedi Kanjuruhan dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Dedi memastikan tim investigasi akan bekerja secara cepat dalam mengungkap tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 125 orang korban. Kapolda Jatim pun melakukan langkah yang sama, melakukan penonaktifan jabatan Danyon, Danki, dan Danton Brimob sebanyak 9 orang. Ya, Danyon atas nama AKBP Agus Waluyo SIK, kemudian Danki AKP Has Darman, kemudian Danton Aibtu Solikin, Aibtu M. Samsul, kemudian Aibtu Ari Diwianto, kemudian Danki atas nama AKP Untung, kemudian Danton atas nama AKP Danang, kemudian Danton lagi atas nama AKP Nana, kemudian Danton atas nama Aibtu Budi. Ya. Dari hasil penyelidikan awal yang dilakukan oleh Komnas HAM, didapati bahwa hanya 2 pintu Stadion Kanjuruhan yang terbuka saat desak-desakan terjadi seusai laga Arema FC versus Persebaya Surabaya Senin 1 Oktober malam. Padahal diakui Komnas HAM, stadion berkapasitas 40.000 penonton tersebut sedianya memiliki 14 pintu keluar. Komisioner Komnas HAM Muhammad Hoirul Anam menuturkan timnya telah terjun ke lokasi untuk melakukan investigasi tewasnya 125 orang dalam tragedi Kanjuruhan. Dari investigasi itulah Komnas HAM mendapatkan keterangan dari supporter Arema, keluarga korban, pihak rumah sakit, hingga pemain dari klub yang sedang berlaga. Anam mengatakan dari hanya Rp185.000 Anda akan memiliki kamera Jepang untuk membantu Anda melindungi keluarga Anda dari jauh. Memiliki kartu memori, memiliki aplikasi terpisah, rotasi 360, 1080 gambar Full HD, mode malam jernih. Hanya dengan satu ponsel, Anda dapat memantau semuanya dimanapun Anda berada. Kamera ini memiliki desain ringkas yang modern dan mudah dipasang. Sebagai produk asli dengan harga yang baik, ini adalah produk hebat untuk membantu Anda melindungi properti Anda dan orang yang Anda cintai. Garansi 12 bulan, 1 tukar 1 dalam 30 hari. Pesan hari ini untuk mendapatkan promosi beli 1 gratis 1, pengiriman gratis. Dari hanya Rp185.000 Anda akan memiliki kamera Jepang untuk membantu Anda melindungi keluarga Anda dari jauh. Memiliki kartu memori, memiliki aplikasi terpisah, rotasi 360, 1080 gambar Full HD, mode malam jernih. Hanya dengan satu ponsel, Anda dapat memantau semuanya dimanapun Anda berada. Kamera ini memiliki desain ringkas yang modern dan mudah dipasang. Sebagai produk asli dengan harga yang baik, ini adalah produk hebat untuk membantu Anda melindungi properti Anda dan orang yang Anda cintai. Garansi 12 bulan, 1 tukar 1 dalam 30 hari. Pesan hari ini untuk mendapatkan promosi beli 1 gratis 1, pengiriman gratis.
Presiden atau Kepres pada Selasa 4 Oktober ini. Dengan demikian ada dasar hukum bagi TGIPF untuk bekerja. Mahfud MD kemudian menjelaskan mengapa harus ada Kepres yang diterbitkan secara khusus. Menurutnya saat ini setiap institusi terkait memiliki tim investigasi sendiri untuk menelusuri fakta soal peristiwa Kanjuruhan. Oleh karenanya, Kepres diperlukan agar tim-tim tersebut secara terpadu dapat berkoordinasi dengan TGIPF. Diketahui TGIPF ini sendiri diketahui oleh Mahfud MD untuk mengusut tragedi Kanjuruhan. Susunan dari TGIPF yakni Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Zainuddin Amali akan menjadi Wakil Ketua dan mantan Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nur Rohman akan menjadi Sekretaris. Mahfud MD mengupayakan tim ini akan menyelesaikan tugasnya dalam mengusut tragedi Kanjuruhan sekitar 2 hingga 3 pekan ke depan. Membentuk tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF kasus Kanjuruhan yang diketuai oleh Menko Polhukam. Menko Polhukam menyampaikan nama-nama anggota tim kepada Presiden. Tim ini bekerja dalam waktu 2 minggu sampai paling lama 1 bulan. Dan hasil investigasi dari tim beserta rekomendasinya disampaikan kepada Presiden. Ketiga, pemerintah segera mengumumkan pemberian santunan kepada korban yang meninggal dunia sebagai bentuk perhatian negara dan empati Presiden sebagai kepala negara. Besarnya santunan tadi sudah diumumkan. Presiden akan memberikan santunan untuk masing-masing korban atau keluarga korban itu 50 juta rupiah dan akan segera dieksekusi dalam sehari 2 hari ini. Cuman yang kayak 45 sampai 20 orang mereka gak mau peluk, mereka pukul dia kayak pakai tangan. Penjaga gawang Arema FC Adilson Maringa turut menjadi sasaran amukan supporter saat kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Ia menyaksikan bagaimana supporter bertindak anarkis setelah pertandingan melawan Persebaya berakhir. Adilson bahkan nyaris dipukul oleh supporter yang mengamuk. Hal ini diungkapkan oleh kekasih Adilson, Tipain Puolon, melalui video yang diunggah di TikTok. Ia bercerita bahwa Adilson dan skuad Arema FC lainnya ingin meminta maaf kepada supporter lantaran kalah dari Persebaya dengan skor 3-2. Awalnya ada 2 hingga 3 supporter yang berbicara baik-baik kepada Adilson Maringa. Namun beberapa saat kemudian supporter masuk ke lapangan secara massal. Mereka yang turun sudah tidak dapat dikendalikan lagi karena jumlahnya yang begitu banyak. Ada yang mencaci maki pemain hingga melakukan percobaan tindak kekerasan. Tipain Puolon mengaku bahwa kekasihnya turut menjadi sasaran supporter. Beruntung Adilson Maringa tak sampai terluka karena bergegas lari menuju ruang ganti. Adapun tragedi di Stadion Kanjuruhan menjadi peristiwa paling kelam dalam sejarah sepak bola Indonesia. Ratusan nyawa melayang selesai laga Arema FC melawan Persebaya rampung. Diduga penembakan gas air mata membuat para supporter panik. Ketika berusaha meninggalkan stadion. Saat berusaha keluar, sebagian pintu rupanya masih terkunci. Akibatnya terjadi penumpukan supporter yang mengakibatkan sesak napas, jatuh, dan bahkan terinjak-injak. Tiba-tiba ada 1 orang datang mau peluk, 2, 3, cuman yang kayak 4, 5 sampai 20 orang mereka gak mau peluk, mereka pukul dia kayak pakai tangan di perut dan mereka keluar kata kasar banget, kata kotor. Dan dulu dia cuma lihat supporter yang mau peluk, dia mau peluk balik, tiba-tiba dia kayak jadi dia kayak gak bisa kemana-mana, banyak orang, jadi polisi datang bantu dia, terus dia langsung masuk ke ruang ganti pemain.